Rumah tempurung tuh terinspirasi dari limbahnya, banyaknya limbah yang ada di Kalimantan. Itu ibaratnya udah wadah tempat tempurung tuh lebih banyak di sini. Itu disebut rumah tempurung. Maka saya terinspirasi dari itu, rumah tempurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Hamdani. Usia saya 30 tahun. Saya tinggal di Jalan Katulistiwa, Gang Sambas Jaya, Pontianak Utara. Saya sih lebih dominan memproduksi limbah tempurung. Untuk ini sih, untuk menjadikan suatu wadah agar limbah-limbah yang ada bisa bermanfaat. Jadi ndak terbuang-buang sia-sia gitu. Cuman biasa kan kadang orang cuman produksi untuk buat arang atau itu. Udah itu kadang dibakar. Jadi selain itu kan juga bisa buat yang kayak gini. Itu lebih inilah, lebih Dia dari limbah ya? Dari limbah. Limbah dari mana aja, Pak? Biasa sih limbah ini sih, saya mengambil limbah dari orang parut kelapa, kadang kopra, orang buat kopra, itu dia. Mungkin lebih unik sih dengan coraknya atau dengan teksturnya lebih keras, namun tidak mudah termakan kayak bubuk gitu. Kadang kalau kayu kan biarpun dipernis, kadang dia bolong, kena rayap atau apa, ini kalau dia enggak gitu. Yang diproduksi mulai dari miniatur, asbak, sendok, terus gantungan kunci, teko. Kadang juga ada orang yang pesan jam, tasbih, kadang manik-manik gelang-gelang itu, kalung kayak cincin batu. Kadang banyak sih. Imajinasi sendiri. Moodnya kemana dulu. Misalnya kita pengen buat miniatur, miniatur apa dulu. Kalau miniatur sih saya lebih ke ikon Kalimantan, seperti burung enggang, tenggiling, arwana, tuh kadang ada saya buat. Saya mulai buat ini dari kelas 3 SMP. Tapi dulu sih cuman sekedar buat aksesoris seperti gelang, cincin, atau gantungan kunci, kalung, kadang gitu. Cuman makin berkembang, pengen lebih dikenal orang gimana caranya gitu. Ini misalnya kita buat bunga lah ini kan. Kalau ini kita milih limbah yang tidak terpakai lah ini. Dari yang hancur-hancur lah, tempurung yang hancur-hancur. Jadi kita milih ketebalannya dulu. Kadang kalau tidak tebal tuh dia lebih mudah patah. Jadi
kalau memang udah dipilih bahannya, kita mal dulu. Nih bunga, misalnya ini bunga anggrek bunga nih misalnya kan, anggrek bunga kan. Kita emal dulu daunnya, bunganya, nanti baru kita potong di pemotongan ini. Kita potong, udah kita potong baru kita amplas. Amplas dari yang kasar sampai yang halus tuh. Dan itu baru kita rangkai sebagaimana rupa lah, seimajinasi kita. Rangkai. Udah itu kita pernis. Ini sih kalau pernisnya sih lebih alami sih, lebih menimbulkan ciri khasnya tempurung tadi. Kalau untuk partai saya belum pernah dapat. Kalau untuk perorangan kadang ada. Yang dari Malaysia kemarin burung gang, miniatur burung gang. Kadang ada yang naga. Untuk penentuan harga itu dari tingkat kerumitannya atau sisi detailnya. Jadi kita ndak bisa cuman lihat bahannya, padahal bahannya kan cuman seperti batok kelapa gini ya kan, limbah. Kalau ini sekitar 200-an ribu ini, kalau untuk bunga kayak gini. Kadang kalau orang yang luar pesan, kadang sampai 500-an ribu kalau dirupiahkan. Pertama sih saya pasarkan ke Instagram. Jadi ada kayak kawan itu saling sharing. Bukan hanya sekedar pengrajin tempurung sih, banyak pengrajin kapal juga ada. Banyak pengrajin gitu. Jadi kenalnya di situ. Mulailah dikenalkan kawan, ini juga ada tempurung dari Kalimantan di gini. Ya alhamdulillah mulai banyak dikenal orang, bukan hanya di lokal tapi di Malaysia, di Singapura itu udah mulai ada kawan untuk mengenalkan barang-barang seperti ini. Kalau untuk omset sih tergantung pesanan sih. Kadang juga laku 2 atau 3 miniatur udah lumayan dah. Satu miniatur tuh kadang saya hargakan 500 sampai 1 juta. Paling tinggi tuh 2 jutaan gitulah paling tinggi. Kalau per bulannya bisa lebih dari itu, 5 jutaan sih masih bisa. Ada yang kemarin dari Belanda, ada yang dari Amerika, dari Kanada. Sering datang langsung ke sini aja. Lihat produksinya. Ada beli banyak. Ya bagus sih katanya, unik. Dia bilang beda dengan produksi buatan pulau luar. Dari tekstur pengamplasan sampai detail ini. Kalau untuk daerah pulau luar kan, daerah Jawa, dia rantingnya bunga ini dari kayu. Saya sih lebih menonjolkan alaminya ini semua gitu. Nah 100% pure ini burung kelapa. Nah, ini tidak ada kemana-mana. Rumah tempurung itu terinspirasi dari limbahnya, banyaknya limbah yang ada di Kalimantan. Itu ibaratnya wadah tempat
tempurung tuh lebih banyak di sini. Itu disebut rumah tempurung. Maka saya terinspirasi dari itu, rumah tempurung. Bukan hanya saya aja yang memproduksi ini. Pengen mengajak kayak kawan-kawan yang pengen ada bakatnya ke sini gitu. Saya rangkul. Pengen sih seperti itu. Jadi pengen berkembang lagi lah. Kayak di luar gitu, kayak di luar pulau kan banyak kayak gini kan. Cuma di sini ini potensinya belum kurang kalau untuk produksi ini kurang. Jadi saya pengen ngembangkan lagi. Biar ada komunitas. Biar ada komunitasnya gitu.